Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrialis Akbar dengan NIM 20200100053. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang UU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja. Bahwa dengan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya. Di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Perlindungan pekerja. Meskipun ada beberapa perubahan yang ditujukan untuk mempermudah perusahaan, UU Cipta Kerja juga berusaha untuk melindungi hak-hak pekerja. Undang-undang ini mengatur beberapa hal terkait dengan hubungan kerja, seperti upah minimum, cuti, dan perlindungan tenaga kerja. Kemudian pengupahan dalam UU Cipta Kerja. Menurut pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Dalam pasal 88 ayat 1 Perpu Cipta Kerja disebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Selain itu, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota seperti tercantum dalam pasal 88 ayat 2. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Demikian isi pasal 88C ayat 3. Sedangkan menurut pasal 88C ayat 4 disebutkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Pasal 88C ayat 5 berbunyi, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Mengacu pada pasal 88E ayat 1 UU Cipta Kerja disebutkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Demikian isi pasal 88E ayat 2 UU Cipta Kerja seperti dikutip pada Jumat tanggal 24 bulan 3 2023. Akan tetapi, dalam pasal 88F disebutkan, dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda dengan formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Kontrak kerja dalam UU Cipta Kerja. Menurut pasal 59 ayat 1, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara buatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Menurut pasal ini, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Aturan mengenai jenis dan sifat pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT ini telah menambah ketentuan yang ada pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk diketahui, poin terakhir dalam 59 ayat 1 sebelumnya tidak ada pada UU Ketenagakerjaan. Pasal 59 Perpu Cipta Kerja ini juga telah menghapuskan ketentuan mengenai batas waktu pekerja kontrak sebagaimana yang dulu diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan, perusahaan hanya bisa melakukan PKWT paling lama 3 tahun. Jika kontrak sudah lewat 2 tahun atau diperpanjang kembali untuk 1 tahun, perusahaan hanya memiliki 2 pilihan, yakni tidak memperpanjang kontrak pekerja atau mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Konsekuensi dari kehilangnya ketentuan ini pada Perpu Cipta Kerja adalah perusahaan tidak lagi memiliki batasan waktu dalam melakukan kontrak dengan pekerjanya. Perusahaan pemberi kerja dapat terus memperbarui kontrak pekerjaannya tanpa perlu mengangkatnya menjadi karyawan tetap.
hak cuti dan libur dalam UU Cipta Kerja. Aturan mengenai libur pekerja dalam Perpu Cipta Kerja. Waktu libur untuk pekerja menurut Perpu Cipta Kerja adalah minimal 1 hari dalam seminggu. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 79 ayat 2 huruf B yang berbunyi, waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal ini mengubah pasal 79 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mencantumkan lama libur 2 hari. Pasal 79 ayat 2 huruf B UU Ketenagakerjaan sebelumnya menyebutkan secara jelas istirahat mingguan yang diberikan kepada pekerja yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja yakni cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Sementara itu, aturan terkait istirahat panjang pekerja dalam Perpu Cipta Kerja tidak memuat ketentuan yang pasti. Aturan tersebut hanya menyatakan bahwa perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini mengubah ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap pelipatan masa kerja 6 tahun. Adapun terkait penggunaan waktu libur, cuti, dan istirahat panjang, Perpu Cipta Kerja menegaskan para pekerja yang menggunakan hak-hak tersebut berhak untuk tetap mendapatkan upah penuh. Pesangon dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja terbaru itu menetapkan pengusaha wajib memberi uang pesangon kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pensiun dengan rincian besaran sebagai berikut. Masa kerja kurang dari 1 tahun, pesangon 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, pesangon 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, pesangon 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, pesangon 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, pesangon 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, mendapat pesangon 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapat pesangon 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapat pesangon 8 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih, pesangon 9 bulan upah. Selain pesangon, pengusaha juga dapat memberi uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada karyawan yang terkena PHK atau pensiun. Namun, itu bukan kewajiban mutlak, karena aturan dalam pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja mengandung istilah dan atau yang menunjukkan pengusaha bisa memilih antara memberi uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, atau memberikan semuanya. Berikut bunyi lengkap pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jaminan kehilangan pekerjaan dalam UU Cipta Kerja. Jaminan kehilangan pekerjaan pasal 46A ayat 1 berbunyi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ayat 2, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggara jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 46E ayat 1 berbunyi sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari A. Modal awal perintah, B. Rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan atau C. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah.
Pemutusan hubungan kerja dalam UU Cipta Kerja. Pasal 156 ayat 1 UU Cipta Kerja bunyi, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Aturan yang merugikan bagi pekerja dalam UU Cipta Kerja. Fleksibilitas ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemberi kerja dalam mengatur hubungan kerja, termasuk aspek perjanjian kerja, sistem pengupahan, dan jaminan sosial. Beberapa kritikus berpendapat bahwa fleksibilitas ini dapat digunakan oleh pemberi kerja untuk mengurangi hak-hak dan perlindungan pekerja. Perubahan dalam pengupahan. UU Cipta Kerja mengubah mekanisme para pengaturan pengupahan dengan menghilangkan penggunaan UMK atau upah minimum kabupaten kota sebagai gantinya. UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep pengupahan berbasis produktivitas yang mengikuti prinsip upah yang lebih fleksibel dan berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa perubahan ini dapat meningkatkan risiko pekerjaan tidak stabil dan pengupahan yang rendah. Perubahan dalam ketentuan PHK. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dan aturan yang lebih terkendali dalam melakukan PHK untuk kepentingan restrukturisasi dan modernisasi usaha. Beberapa kritikus berpendapat bahwa hal ini dapat meningkatkan risiko PHK yang tidak adil atau semena-mena terhadap pekerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.